Langkah kedua, eh, data Siswa. sensorik lanjutan. Nah, apa itu bacaan? Petunjuk, hanya tuliskan data sensorik, bukan interpretasi. Sertakan juga kesan fisik seperti dimensi dan jenis lingkungan jika muncul. Dari visual, terang, gelap, dan warnanya. Kemudian tekstur atau sentuhan, halus, kasar, lembek, dingin, hangat. Dari baunya, alami, buatan, tidak tercium. Atau dari suara, hening, bising, getaran, alami, mekanik. Dimensi dan kesan fisik, opsional. Tinggi, rendah, berat, ringan, luas, sempit. Oh, Alami, buatan, organik, mekanis, manusiawi. jelasnya itu. Nah, tapi hati-hati, ya hati-hati. Ya. Langkah kedua ini itu kita mau mengaktifkan persepsi tubuh. Persepsi ya, apa yang kita rasakan di tubuh bisa-bisa persepsi kan, atau real, kalau nggak Lebih ke jawab. persepsi. Apa yang dirasakan pada tubuh ya real sih. Ya, real, tapi bisa Misalnya persepsi kan? panas ya panas gitu. Ya, oke. Tapi bisa bisa persepsi nggak? Bangga gimana? Supaya semua bisa ngobrol. Ya, merasakan impuls dari yang dirasa itu. Persepsi. Tapi gimana Pak Angga? Apakah ini real yang kita rasakan atau persepsi? Ini lagi. Ini ya, tipis-tipis bedanya tuh. Nah, ini dia. Apa ya? Aku juga belum mumpuni untuk ke arah situ dalam hal pengamatan observer itu gitu. Oke. Menarik. Jadi kita ngezoom kan. Jadi walaupun itu persepsi atau real, nggak apa-apa. Tulis saja. Karena itu informasi. Persepsi itu juga informasi. Betul? Jadi kita aktifkan persepsi, itu ada daftar isian. Jadi yuk gunakan daftar sensori. Ya, untuk membantu tubuh mulai merasakan. Nah, sekarang merasakan saya tulis dalam tanda kutip. Karena itu bisa-bisa persepsi kan. Jadi salah nggak apa-apa. Jadi jangan takut salah, maksudnya itu. Karena itu persepsi. Jadi warnanya apa? You tulis. Di situ udah ada kan, tinggal pilih kan. Kalau warna itu you harus tulis. Suhu gimana, panas atau dingin, teksturnya, bau, suara apa aja yang dapat. Jadi you nggak usah rasa takut karena ini persepsi semua. Tiap orang persepsinya beda. Jadi nggak ada yang salah. Makanya merasakan dalam tanda kutip. Tapi you hanya fokus pada data sensorik. Ya, data sensorik ya, rasa. Bukan makna dan bukan interpretasi. Nggak bisa you menginterpretasikan. Semua rasa. Tulis apa yang dirasakan oleh tubuh. Misalnya dingin, lembab, ada getaran lembut, hijau, kebiruan, kasar, gelap. Apa aja yang you rasa. Bukan pikiran ya, you harus bedain juga. Itu bukan pikiran yang you rasa. Jadi you sama setiap tubuh you, sama setiap pori-pori you sensitif. Oke, dari 5 indra you yang paling besar itu apa? Yang kalau diambil indra itu you mati. Tolong jawab. Jantung. Indra, ada 5 Oh, indra. penciuman, Prof. Kalau penciuman you diambil you mati nggak? Enggak. Kalau mata you dicungkil mati nggak? Enggak ada. Kalau kuping you dipotong mati nggak? Apa yang membuat indra you akan mati kalau nggak ada indra itu? Rasa. Ngerasa. Apa? Perasa. Indra. Iya, indera perasa ini. Apa itu? Kulit. Indra. Kulit. Rasa itu kulit. Hmm. Kalau kulit lu dicopot mati. Jadi semua informasi itu kulit kita nih antena bro, pori-pori kita antena. Jadi kadang kalau kita masuk satu daerah yang angker, kadang-kadang suka berdiri kan bulu kuduk, betul nggak? Itu di kulit tuh. Ya. So kulit itu antena bro. Dan saya biasanya ya nanti kalau di tingkat lanjut, you tinggal raba aja kulit tangan you, you raba, rasanya gimana? Sensitif sama kulit. Ya, kulit tuh. Antena tuh. Nah, kalau kita lihat sel, ya sel tubuh, otak dari sel tubuh ada di mana intinya? Apa? Otaknya ada di mana? Otak sel tubuh kita kalau diambil tuh yang Di inti sel.
Inti sel. Kalau inti sel diambil, udah ada percobaan tuh dari Bruce Lipton. Kalau inti sel diambil, kita nggak mati, bro. Setengah mati aja. Dinding sel. Apa? Nah, dinding, membrannya. Iya. Membran. Saya suka sebutnya membrane, kayak brain. Makanya orang kalau transplantasi jantung, transplantasi liver, kalau membrannya nggak diambil, suka ada memori dari orang yang mendonor. Ngerti nggak? Karena itu antena. Membran. Itu mitokondria bukan, Prof? Kenapa? Mitokondrianya bukan? Bukan. Oh, bukan. Membran, bro. Kulitnya, Membran, dindingnya, kulit luarnya. Karena antenanya di situ. Sama, di luar ini kulit Oh, kita. oke. Ya, sensitif. Karena dia yang pertama kali menangkap vibrasi ya, Prof. ya? That's right. Dan dia paling luas, paling gede. Sering Iya, kita iya. ignore. So you feel it in your kulit. Coba aja rasain sekarang kulit tengkuk lu gimana nanti. Ya, bisa. Kulit sini, sini. Ya. Penting tuh, panca indera kulit itu paling terpenting. Nah, you harus rasakan, ya. Tadi warna tadi tinggal you beres. Lalu tambahkan kesan fisik dan lingkungan. Dia tinggi atau rendah, berat atau ringan, sempit atau luas. Nah, ini berarti udah lebih dalam lagi dari ideogram, karena ini sensorik udah. Nah, ada orang yang sensoriknya seperti Daniel di visual ya, 70%. Nah, rasa visualnya gimana? Kalau nggak ada rasa nggak apa-apa. Pak Yusuf di audible, Firman mungkin di kinestetik. Ya. Ini manusiawi, buatan manusia atau ini buatan alam? Ini organik atau mekanis? Ini sempit atau luas? Ya, ini bukan interpretasi, bro. Ini masih level panca indera dan intuisi tubuh. Tadi kita bicara instinktif, yang ideogram, yang belum jadi kata-kata. Sekarang kita mulai bicara panca indera dan intuisi tubuh. Intuisi ada di tubuh, bro. Baru dengar ya? Jangan you berusaha mencari tahu ini apa. Jangan dong. Rasa semua. Paham nggak? Jadi you jangan berusaha, jangan bilang, tanyanya jangan apa ini. Jangan gitu. You harus tanya ke tubuh you. Tadi seperti My Love bilang, dia ngobrol sama tubuhnya. You tanya sama tubuh you. Makanya kalau you ada hal-hal dalam kehidupan susah, tanyanya sama tubuh. Tanya sama tubuh, apa yang aku rasakan sekarang? Itu pertanyaan penting, catat tuh. Ya, di stage kedua itu yang harus tanya. Bukan, ini apa ya? Apa ini? Bukan. Ditanya sama tubuh. Tubuh, apa yang aku rasakan? Jangan bilang, ini benda apa ya? Dalam amplop ini benda apa? Jangan. Tanya tubuh, apa yang aku rasakan sekarang? Ketika you rasakan sekarang, informasi yang dari sini akan beresonansi sama itu. Sering kita bicara resonansi, tapi kita nggak tahu prakteknya gimana. Jadi biarkan kesan itu atau persepsi itu muncul tanpa proses berpikir. Tanpa proses berpikir logis. Nah, setelah itu baru dicatat. Yang tadi itu tinggal diisi kan. Nah, di sana ada kotak nggak? Yang udah dicentang tuh. Checklist. Nah, itu untuk membantu yuk. Tapi di luar itu kalau mau tambahan itu tulis saja. Paham ya? Itu saya hanya memberikan bantuan sedikit aja. Panduan. Dan bukan kewajiban isi semua. Ya, mau sisaki juga nggak apa-apa. Jadi you lingkarin hanya yang muncul dari apa yang merasakan. Kalau you nggak mencium bau apa-apa, ya biarin kosong, jangan dipaksa. Kalau you nggak merasakan ada suhu, jangan dipaksa tulis. Betul nggak? Paham nggak maksud saya? Free. Ini artinya. Nah, itu ada bagian yang mengenai dimensi sama kesan fisik, ada nggak situ? Obat. Ada. Ya, impresi seperti sempit, atau dia tinggi, menjulang. Tinggi, rendah, berat, ringan, luas, sempit. Berat, tapi ringan di atas. Nah, misalnya gitu. Atau, ini kayaknya, ini tanya sama tubuh, apa ini? Oh, ini kayak lingkungan yang terasa buatan nih. Ya. Tulis di catatan tambahan. Ya. Atau you tandai di checklist tadi.
Jangan sekali-sekali you nulis nama benda atau tempat di stage 2. Jangan menebak bentuk objek. Misalnya gini ya, ini analytical overlay misalnya gini. Oh, ini pasti kapal. Oh, ini gedung. Ah, itu analytical overlay. Kalau itu terjadi, bro, ada pikiran itu datang, yang you lakukan apa? Pensil you taruh lagi, you diam lagi. Karena you are the master, bro. Ya. Begitu ada analytical overlay, taruh misalnya. Itu untuk break, namanya analytical overlay break. Ya. Nah, jadi kalau you sampai stage 2 dan you tidak berusaha menginterpretasi, tapi merasa, maka you berada tetap dalam mode sensorik murni. Kalau Daniel bilangnya keberadaan murni, Pak Hashim bilangnya keberadaan murni. You berada dalam mode sensorik murni. Bukan analitis. Keberadaan murni itu nggak analitis. Sehingga data yang diperoleh tetap refleksi dan mendekati intuisi asli. Belum dapat intuisi asli, ya, mendekati. Ini inti dari remote viewing tahap kedua. Ada pertanyaan? Jadi data pertama, stage pertama ideogram, yang kedua data sensorik, yang ketiga itu transisi dari sensorik ke persepsi spasial. Baru kita bicara spasial sekarang. Urutannya gitu ya. Ya. Kita sering bicara meditasi di Hindu, di Buddha, tapi yang gini-gini nggak dijelasin, bro. Sehingga meditasinya sama dengan masturbasi. Dan kemarin saya udah kirim videonya gitu kan, nggak ada gunanya meditasi. Nanti kalau yang bisa remote viewing, suruh orang yang meditasi tebak nih apa yang ada di sini, dia nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ini latihannya ya. Jadi pertama ideogram, kedua data sensorik, ketiga transisi ini ya. Ini tahap ketiga nih. Sketsa impresi visual ya, visual ini transisi dari sensori ke persepsi spasial.